Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, di sini admin sangat bersemangat untuk menampilkan permainan ini karena begitu menarik kawan-kawan. Oleh karena itu, bagi Anda yang suka mengopi, bisa dibuat kopinya karena saya akan menampilkan dan menunjukkan permainan ini secara menarik dan juga mencantumkan beberapa komentar secara live kemarin teman-teman. Dan untuk itu, ini adalah permainan Magnus Carlsen menghadapi Anish Giri, di mana mereka juga bertemu kemarin pada final Chessable Master, dan di sini pada event Legend of Chess teman-teman, yaitu turnamen online catur seri keempat dari Magnus Carlsen Tour. Penasaran bagaimana permainan yang sangat menarik ini? Tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Magnus Carlsen sebagai putih memulai langkah dengan pion ke D4 dan dibalas kuda ke F6. Pembukaan atau pertahanan India. C4, E6. Kuda ke F3, hitam melanjutkan dengan pion ke D5. Kuda ke G3, gajah ke B4. Ini dinamakan dengan pertahanan Ragozin. Di era modern ini, pertahanan Ragozin cukup populer kawan-kawan, dan juga dengan tempo atau persiapan ke depan melakukan rokade pendek. Gajah ke G5 memaku kuda, H6 mengusir gajah. Biasanya mainline atau permainan yang dimainkan putih kebanyakan dari database ialah dengan memukul kuda, dan di sini Magnus Carlsen memilih yang berbeda, yaitu dengan gajah ke D2. Dan ini adalah langkah yang cukup powerful juga kawan-kawan. Kita akan lihat apa tujuan pengembalian gajah ini ke depan. Hitam rokade, dan ini adalah suatu langkah novelty di permainan ini teman-teman. Biasanya kita akan sering melihat permainan yaitu dengan memajukan pion, bukan? Yaitu pion pusat ini. Tapi di sini Magnus Carlsen menunjukkan suatu entertainment untuk kita semua, yaitu dengan pion ke G4. Lihat teman-teman langkah ini. Sangat powerful dengan harapan atau tujuan ke depan untuk memajukan pion. Dan apabila kamu bermain catur, kamu layak untuk mencoba variasi ini kawan-kawan. Di sini apabila hitam langsung memakan pion ini yang gratis ini, maka sangat berbahaya dengan benteng ke G7. Lihat. Sangat-sangat berbahaya, langsung menusuk ke sayap raja kawan-kawan. Dan untuk itulah di posisi ini, Anish Giri tentunya tidak menerima pion yang gratis ini dengan gajah memukul kuda. Gajah memukul gajah, kuda ke E4. Kuda ke E4 bertujuan untuk menghalangi pion nantinya terus melangkah ke depan. Menteri ke C2, dan di sini C5. Menukarkan pion pusat diterima oleh putih, dan di sini Anish Giri mencoba sesuatu yang berbeda teman-teman, dan juga cukup luar biasa, yaitu dengan pion ke B6. Menawarkan kembali pion teman-teman. Dan lihat permainan para Grandmaster ini. Apabila di sini Carlsen langsung menerima, maka dengan menteri memakan, kita lihat inilah kompensasi yang didapatkan hitam. Menteri ada ancaman skakmat ke depan, tidak segan-segan selanjutnya dari hitam, dan juga gajah dapat bermanuver dan langsung menusuk ke benteng. Oleh karena itulah Magnus Carlsen tidak menerima pion ini dengan G5 sesuai rencananya. Dalam wawancaranya, Magnus Carlsen menyebutkan bahwa langkah terbaik hitam di posisi ini ialah harus pion ke H5. Karena apabila di sini pion memukul pion, maka menteri memakan. E3 misalkan untuk mencegah skakmat, maka gajah ke B7. Maka dapat dilakukan dengan gajah ke G2. Magnus Carlsen mengatakan posisi ini masih cukup sebanding kawan-kawan. Namun rupanya kita kembali. Di posisi ini Anish Giri terkecoh atau terpengaruh dengan pancingan Magnus Carlsen dengan menerima pion yang gratis ini. Maka inilah yang diharapkan oleh Magnus Carlsen teman-teman. Maka Magnus Carlsen menawarkan kembali pion dengan pion ke H4. Lihat teman-teman, langsung membuka ke sayap raja supaya terbuka penyerangan dari putih. Lihat semua perwira-perwira putih menuju ke sayap raja. Dan di sini pion ke G4 tidak menerima tentunya, atau tetap menutup akses putih terhadap sayap raja. Kuda ke G5,
Dan sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh hitam, teman-teman? Karena di sini putih menawarkan pertukaran kuda. Apabila hitam langsung bersemangat memukul kuda ini, maka inilah yang diharapkan oleh Magnus Carlsen dengan memukul kembali. Kita lihat sangat-sangat banyak ancaman dari putih, teman-teman. Jangan coba-coba ditutup dengan pion ke G6, akan langsung skakmat. Lihat, benteng karena ditopang oleh gajah. Dan apabila di posisi ini, bisa dikatakan apapun respon hitam, sama saja mengalami kekalahan. Jika pion ke F5, maka jelas en passant, benteng memakan misalkan, menteri ke H7. Raja berpindah ke F7, maka gajah memukul benteng, teman-teman. Jelas, di posisi ini, putih menang kualitas. Dan kita lihat juga langsung menusuk ke benteng, teman-teman, di mana pion ini sedang terpin. Sangat-sangat luar biasa permainan dari Magnus Carlsen, kawan-kawan. Dan untuk itulah kita kembali ke partai aslinya. Anies Giri memainkan dengan pion ke F5. Menopang kuda dan juga memperkuat atau mempersolid pion-pionnya, teman-teman. Kita lihat. Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan gajah ke G2. Langsung menusuk ke sayap benteng. Dan di sini pion memukul pion. Rokade sayap menteri. Lihat, teman-teman. Luar biasa ya. Kombinasi taktik-taktik dan langkah-langkah yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, yang dipertunjukkan kepada kita sebagai sahabat pecinta catur. Langkah rokade kita lihat langsung menekan ke pion, teman-teman, di mana pion ini sangat banyak tekanan. Terpaku terhadap menteri, terhadap benteng, teman-teman. Apa yang harus dilakukan hitam di posisi ini? Dan di sini, teman-teman, Anies Giri memukul atau menerima pertukaran kuda. Tapi mungkin di antara kita ada yang bertanya, "Bang, bagaimana jika dengan kuda memukul pion F2 memforking kedua benteng?" Maka akan dilanjutkan dengan pion memukul pion, teman-teman. Jika kuda memukul benteng, benteng memukul kuda. Kita lihat. Akan dilanjutkan dengan manuver menteri dan juga langsung menusuk ke raja, teman-teman. Sangat-sangat powerful, dan kuda ini juga powerful untuk mendukung putih menyerang hitam. Dan apabila di posisi ini, mungkin ada yang berpikir dengan kuda ke C6, dan ini juga yang direkomendasikan oleh komputer, teman-teman. Tapi tetap putih menang kualitas. Kita lihat dengan pion memukul pion terlebih dahulu. Diterima oleh hitam, maka kuda memukul kuda. Pion memukul, maka gajah memukul pion. Kita lihat, teman-teman. Sangat menyerang ke sayap raja. Pion sedang dipaku, ingat, terhadap benteng ya. Sehingga gajah ini bebas untuk melangkah. Sangat luar biasa, teman-teman. Taktik kombinasi atau imajinasi yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini, Anies Giri memilih kuda memukul kuda. Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion memukul dan lihat, langsung membuka file H yang terbuka. Menteri memukul dengan tempo skak, raja berpindah ke peta aman B1. Dan kita lihat, ingat, pion ini masih sedang dipaku. Kuda ke D7, pion memukul pion. Apa yang harus dilakukan oleh hitam, teman-teman, di posisi ini? Sebagai clue, langkah Giri atau hitam di posisi ini adalah dengan manuver kuda ke peta B6. Coba kita lihat ya. Apabila di posisi ini pion memukul pion, teman-teman, maka inilah yang diharapkan oleh putih. Gajah memakan skak, dan kita lihat raja tidak dapat berpindah karena file H dikuasai benteng. Maka benteng tentunya menutup, maka menteri ke B3 langsung mengancam benteng, teman-teman. Jika menteri melindungi dengan menteri ke G6, maka gajah memukul benteng. Menteri memukul, maka jelas benteng ke H8 skak. Lihat langkah ini. Dan menteri pun akan hilang, teman-teman. Dan ada ancaman skakmat. Dan di sini ancaman skakmat tidak dapat dihentikan. Langkah terbaik tentunya dengan kuda ke F6. Maka jelas benteng ke H1 skak. Kuda menutup dan jelas skakmat. Luar biasa ya. Dan apabila di posisi ini pion ke E5, bang, tidak menerima, sama saja, teman-teman, yaitu dengan pion ke D6. Lihat,
membuka gajah untuk mengancam benteng, dan membuka menteri mengancam raja. Apabila di sini pion ke-4 menyelamatkan benteng, maka menteri ke-3 skak. Benteng menutup, maka lagi-lagi benteng ke-8 skak. Raja harus menerima, menteri memukul benteng. Ancaman skakmat tak dapat dihentikan dari putih, teman-teman. Semisal kuda ke-6, maka benteng ke-1 skak. Kuda menutup, maka menteri ke-8 skakmat. Ini adalah skakmat yang indah, teman-teman. Lihat, di sini kuda sedang terpaku oleh benteng. Dan oleh karena itulah kita kembali ke partai aslinya. Aneshigiri memilih langkah yang berbeda dengan kuda ke-6, dan ini langkah kuat, tapi sama saja putih sudah cukup unggul, teman-teman. Dan terlihat ya di sini kuda mengancam pion sehingga pion memukul pion, dan dengan hal yang sama juga membuka gajah untuk mengancam benteng. Dan tepat di posisi ini hitam merelakan bentengnya, yaitu dengan melakukan langkah terbaik, gajah memukul pion. Karena apabila teman-teman di sini hitam mencoba menyelamatkan benteng, semisal benteng berpindah ke B8, maka jelas benteng ke H2 menumpuk benteng, teman-teman. Gajah memukul pion, maka akan ditumpuk. Kita lihat di sini posisi putih betul-betul sangat leluasa untuk menyerang, sedangkan hitam terkekang, teman-teman. Dan jelas komputer pun menunjukkan putih sangat unggul. Oleh karena itulah Aneshigiri memutuskan suatu hal yang berbeda dan suatu hal keputusan yang tepat, yaitu dengan mengorbankan bentengnya dengan gajah memukul pion. Gajah memukul benteng, benteng memukul gajah, menteri ke-2. Dan jelas di sini menawarkan pertukaran menteri karena jelas sudah unggul perwira ya. Aneshigiri belum menerima dengan menteri ke-6, yaitu dengan ancaman open skak nantinya dari menteri. Menteri ke-6 open skak. Raja berpindah ke A1, dan di posisi ini teman-teman terlihat ya, pion sedang diancam oleh menteri. Dan hitam terkecoh dengan benteng menyelamatkan pion, teman-teman. Sebelum kita ke langkah aslinya, sebenarnya komputer menunjukkan langkah terbaik di posisi ini, yaitu dengan benteng ke-8. Karena apabila menteri memukul pion, maka dilanjutkan dengan kuda ke-5 mengancam menteri. Menteri ke-5, dan jelas ancaman yang serius ke depan, maka kuda memukul gajah, menteri memukul kuda. Ini masih lebih baik dibandingkan dengan pilihan yang dilakukan hitam. Dan kita kembali ke partai aslinya, teman-teman. Aneshigiri memainkan dengan benteng ke F8. Dan di sini adalah posisi yang juga dalam komentarnya Magnus Carlsen mengatakan miss. Jika Anda lihat variasi ini, teman-teman, 4 langkah skakmat dari posisi seperti ini. Coba Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih yang membuat hitam skakmat di posisi ini. Bagaimana kawan-kawan? Apakah Anda bisa? Iya, di dalam komentarnya atau di dalam analisa live kemarin, langkah terbaik ialah dengan benteng ke-8 skak. Dan lihat langkah ini, teman-teman. Ini adalah langkah paksaan membuat hitam skakmat. Raja harus memakan, maka menteri memukul benteng skak. Raja ke H7, benteng ke H1 skak. Menteri menutup, maka kita lihat menteri memukul pion. Ada ditopang oleh gajah, dan ini skakmat karena menteri sedang terpaku, teman-teman. Luar biasa. Tapi Magnus Carlsen tidak melihat variasi ini. Ia memainkan, kita kembali. Magnus Carlsen memainkan dengan menteri ke-5. Magnus Carlsen fokus terhadap hasil akhir kemenangan, mencoba untuk mengadu menteri dan juga memberikan treat terhadap hitam terus-menerus. Aneshigiri melanjutkan dengan pion ke G3, diterima oleh Carlsen. Hitam tidak langsung memukul pion, tetapi dengan kuda untuk mengancam menteri, teman-teman. Tapi sebenarnya engine menunjukkan langkah terbaik ialah dengan pion memukul pion. Karena apabila benteng ke G1 mencegah pion promosi ke depan, maka G2. Kita lihat, teman-teman, benteng tidak dapat untuk berpindah mengancam pion karena akan sangat berbahaya benteng selanjutnya. Sehingga putih harus mengorbankan bentengnya, teman-teman. Maka menteri memukul gajah skak, benteng menutup,
maka benteng kiri 1. Memang jelas, putih masih tetap sangat unggul. Dan banyak trik yang dapat dilakukan putih di posisi ini. Dan kita kembali. Anies kiri memainkan dengan kuda ke C4 mengancam menteri. Dan di sini menteri berpindah ke H5. Langsung menukarkan menteri karena memang sudah unggul. Tapi ada variasi yang cukup unik yang juga dibahas secara live kemarin teman-teman. Yaitu dengan menteri memukul pion. Dan kita lihat, lagi-lagi trik yang sama, variasi skakmat akan terjadi ya. Benteng melakukan skak, menteri memukul benteng, akan terjadi pola skakmat yang sama. Dan apabila menteri ke C8 mengancam menteri dan juga melindungi kuda ke depan, maka menteri ke E7. Dan lihat, ancaman tidak segan-segan dari putih. Menteri tidak dapat melindungi hal ini karena akan skakmat. Dan apabila di posisi ini kuda ke E3 mencoba untuk mengancam benteng, maka jelas benteng ke D8. Benteng memakan, menteri memakan skak, raja ke F7, maka kita lihat pola yang akan terjadi selanjutnya teman-teman. Di sini raja hitam hanya bisa bolak-balik. Kita lihat menteri ke C7 skak, raja kembali. Maka akan terjadi penghabisan satu persatu. Lihat teman-teman. Kuda menutup, pion ke G4. Kuda pun akan hilang teman-teman. Sehingga di sini Magnus Carlsen sangat unggul. Inilah analisa yang disebutkan pada acara live kemarin. Sungguh luar biasa bukan? Dan kita kembali ke partai aslinya. Di sini Magnus Carlsen memilih langkah pasti dengan menteri ke H5. Jelas ancaman skakmat. Maka oleh karena itulah, hitam wajib menerima pertukaran ini. Kuda ke E3 mengancam benteng, benteng ke G1 melindungi pion. Gajah ke F5, dan lihat teman-teman trik selanjutnya dari hitam, sangat berbahaya. Oleh karena itulah pion ke B3 membuka akses raja untuk kabur ke depan. Pion memukul pion, benteng memukul pion mengancam kuda, dan di sini gajah ke G4 kembali mengancam benteng. Benteng memukul pion, benteng ke F1 skak, raja ke B2, kuda ke D1 skak, dan jelas mengancam gajah juga. Raja berpindah ke A3, kuda memukul gajah. Di sini dengan langkah simpel, benteng memukul kuda, sudah unggul juga bagi putih, tapi putih lebih memilih gajah. Dan tepat di posisi ini teman-teman, Anies giri atau hitam menyerah. Bagaimana? Sungguh luar biasa ya. Karena apabila dilanjutkan, maka langkah terbaik hitam tentunya harus menyelamatkan kuda dengan tempo memukul pion. Maka jelas Magnus Carlsen melanjutkan dengan benteng ke E4 mengancam kuda. Apabila kuda ke G3, maka sudah menjauh sehingga benteng ke A4 mengancam pion. Dan pion ini akan hilang teman-teman. Apabila hitam masih ingin menyelamatkan pion ini, yaitu dengan langkah benteng ke F7, maka benteng skak, raja berpindah ke H7, benteng ke H4 skak, raja ke G6, benteng ke G4, maka kuda akan hilang. Jelas, dua benteng berhadapan dengan satu benteng. Untuk itulah, Anies giri menyerah. Bagaimana kawan-kawan permainan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Magnus Carlsen kepada kita semua. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan pelajaran bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan seperti biasa teman-teman, di akhir permainan kami selalu memberikan puzzle sebagai bahan latihan. Selamat menjawab di kolom komentar ya. Ini dia teman-teman puzzle-nya. Putih melangkah dan memenangkan permainan. Di mana di sini menteri berpindah. Dan jelas, sekarang giliran putih. Temukan langkah terbaik putih yang juga memenangkan permainan di posisi seperti ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur dapat melihat dan mengetahui jawaban Anda. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur dari Legend of Chess Catur Dunia Update 2020 dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, sehingga algoritma YouTube dapat membaca video ini dan semakin disebarkan atau ditemukan oleh banyak orang teman-teman. Dan juga jika ada saran atau komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang membaca komentar Anda.
Dan mari bergabung di keluarga Catur Talk Indonesia dengan cara subscribe, sehingga channel ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi channel yang lebih baik. Dan kami tak luput kawan-kawan, mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get out.